Selamat datang di Talkshow Sibil Peace. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah Sibil Peace. Deklarasi Malino menandai berakhirnya konflik Poso dilakukan pada 19-20 Desember 2001. Namun aksi-aksi kekerasan di Poso masih terus terjadi. Upaya mengembalikan keutuhan masyarakat terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah menggelontorkan dana dalam kemasan program serasi untuk membantu rekonsiliasi di masyarakat. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan, persaudaraan, dan kebersamaan orang Poso. Organisasi masyarakat juga aktif terus-menerus melakukan rekonsiliasi di akar rumput melalui program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengembalikan nilai Sintu Maroso atau persatuan yang kuat. Sebuah kearifan lokal yang diyakini bisa menjadi perekat orang-orang yang terbelah karena dendam, kebencian, dan rasa tidak percaya pada yang berbeda agama. Masyarakat Poso meyakini bahwa persaudaraan tercipta jika hidup saling menghargai, hidup saling menghidupi, dan hidup saling menolong. Adalah Roswin Wuri, seorang pendeta, pengajar, dan ketua Presidium Persatuan Sekolah Perempuan Perdamaian, merasa terpanggil untuk melanjutkan agenda rekonsiliasi di kampungnya dengan menggunakan pendekatan pertanian organik. Roswin Wuri menyadari bahwa prasangka akan terurai ketika masyarakat memiliki interaksi yang intensif, dan medium yang mungkin digunakan untuk membangun interaksi kembali adalah melalui pertanian. Di samping karena banyak tanah-tanah yang tidak produktif, terbengkalai, tidak dikelola oleh pemiliknya, juga pengalaman menjadi bagian dari kelompok petani organik menginspirasi Roswin Wuri untuk membuat kebun organik. Selain menopang ketahanan pangan pada keluarga-keluarga di kampungnya, juga membuka ruang perjumpaan kembali antara keluarga Muslim dan Kristen. Talkshow kali ini kita akan belajar dari Bu Wuri, saya memanggilnya, yang berhasil mempersatukan kembali keluarga Muslim dan Kristen di kampungnya melalui sayur organik. Melalui kebun sayur, kami kembali rukun. Perjanjian Malino I ditandatangani pada 20 Desember 2001, menandai berakhirnya konflik kekerasan di Poso. Muslim dan Kristen bersepakat untuk damai. Babak baru pemulihan dan rekonstruksi dimulai. Kini, telah lebih dari 20 tahun proses damai berjalan. Siapa sangka bahwa masyarakat masih hidup tersegregasi berdasarkan agamanya. Di desa-desa, interaksi antar warga berbeda agama belum pulih sepenuhnya. Ros Wuri, seorang pendeta di Poso, paham pentingnya menjaga perdamaian Poso secara berkelanjutan. Wuri kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan perdamaian. Salah satunya mengikuti Sekolah Perempuan Perdamaian Aman Indonesia di Kota Poso pada tahun 2010. Saat ini, Wuri menjadi salah satu fasilitator sekolah perempuan dan dipercaya menjadi Ketua Presidium Sekolah Perempuan Perdamaian, sebuah asosiasi yang bertujuan untuk mempersatukan sekolah perempuan di berbagai tempat. Tinggal di wilayah pegunungan, di mana tanah luas terbentang. Tetapi para ibu sering kehabisan stok sayur. Mengharapkan sayur dari penjual keliling percuma. Karena begitu si penjual sampai di atas, sayur sudah layu dan tinggal sisa-sisanya saja. Aktif di isu perdamaian tidak membuat Wuri lupa akan kecintaannya pada tanaman. Kebutuhan akan sayur dan terbengkalainya tanah-tanah warga ditinggal saat konflik mendorongnya berpikir kreatif. Perempuan harus menjadi sahabat alam, ungkapnya. Wuri dan ibu-ibu sekolah perempuan menyulap lahan tidur yang ditinggalkan pemiliknya karena konflik menjadi kebun sayur organik. Ia meyakini
bahwa mempopulerkan sayur organik bisa meningkatkan kesehatan anggota sekolah perempuan dan masyarakat sekitar. Juga mendekatkan relasi antar perempuan. Dalam mengelola kebun sayur, Wuri dan teman-teman sekolah perempuan tidak menggunakan bahan kimia. Wuri berkata, "Kita berasal dari tanah. Tanah adalah saudara kita, sehingga kita tidak boleh melukai tanah dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya." Wuri dan ibu-ibu SP juga menjadikan kebun sayur sebagai sebuah strategi untuk menciptakan perdamaian. Ia melibatkan orang-orang yang berbeda untuk mengelola kebun sayur, yaitu ibu-ibu Kristiani dan Muslim. Kebun sayur akhirnya menjadi sarana perjumpaan antar yang berbeda, dan dampaknya begitu besar untuk perdamaian di Poso. Omat misalnya, si penjual ikan Muslim berasal dari Malay Lage, sering menawarkan barter antara sayur dan ikan. Tentu saja ibu-ibu sangat senang. Bahkan Omat tidak segan mengundang para ibu-ibu pengelola kebun organik dan keluarganya untuk berkunjung ke desanya dan bertemu dengan tetangganya yang Muslim untuk membangun kembali silaturahmi. Pasca konflik yang menghasut kedua penganut agama, Kristen dan Islam, interaksi sempat terputus. Ketika Omat mengundang Wuri dan sekolah perempuan, itu merupakan kesempatan untuk merekatkan kembali hubungan yang retak. Wuri juga mengaku masih was-was, tetapi dengan keyakinan penuh, semua ketakutan dan kekhawatiran ditepis. Tujuan utama adalah memperkuat hubungan antar tetangga desa. Hadirnya kebun sayur juga mendorong sejumlah keluarga Muslim yang tinggal di bawah naik ke atas untuk belajar bertanam organik atau membeli produk organik. Misalnya Ibu Hatimah, beberapa kali menemui tim pengelola kebun sayur organik untuk belajar membuat demplot dengan cara bertani organik. Dia bersama anaknya ingin mengelola kebunnya yang kurang produktif. Rombongan perempuan dan aparat desa dari desa Welincu tidak mau kalah. Mereka datang ke Sawidago untuk belajar kepada Wuri dan teman-teman sekolah perempuan mengenai pengelolaan kebun sayur organik. Para peserta belajar tentang falsafah tanah dan nilai perdamaian yang memperkuat konsep dasar bertani organik. Tahun 2018, para perempuan menggagas pasar organik. Seminggu sekali, produk sayur digelar di kota Tentena untuk memperkenalkan ke masyarakat. Banyak orang antusias dengan munculnya pasar organik. Mereka bisa mendapatkan produk organik dengan harga yang tidak terlalu mahal. Di pasar organik inilah perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang agama, suku, dan status sosial berkunjung dan membeli produk organik. Mereka bisa saling menyapa dan menanyakan kondisi keluarga dan kampung. Kebun sayur organik di Sawidago, Poso, menjadi bukti bahwa berdamai dengan alam bisa menjadi landasan dan alasan kita berdamai dengan seluruh manusia. Wuri dan ibu-ibu sekolah perempuan juga mengabarkan kepada dunia bahwa perempuan bisa dan mampu menjadi penggagas perdamaian. Selamat datang Ibu Wuri. Selamat datang di Talkshow Sibyl Peace. Apa kabar Ibu? Baik, Bagaimana kabar Poso kali ini? aman-aman saja. Apa kesibukan Ibu sekarang? Ya sekarang sebagai Presidium Sekolah Perempuan Perdamaian, khususnya mengkoordinir sekolah-sekolah perempuan yang ada di Kabupaten Poso dan juga Kabupaten Morowali. Ibu, ini kan menarik ya. Ibu menggunakan pertanian organik sebagai sebuah pendekatan untuk bisa merukunkan kembali masyarakat yang pernah mengalami konflik. Sebenarnya apa yang membuat Bu Wuri merasa terpanggil untuk melakukan upaya-upaya bagaimana membangun kerukunan ini? Iya, itu adalah keadaan pasca konflik. Ya. Jadi konflik telah membuat jurang yang dalam antara komunitas Muslim dan juga komunitas Kristen, ya terutama perempuannya. Dulu perempuan Muslim dengan Kristen saling berteman, tapi
pasca konflik itu ya, seperti tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Kan ini udah lama ya Bu, konfliknya kan selesai tahun sekitar 2001, tapi memang masih ada letusan bom di beberapa tempat gitu ya. Nah, durasinya kan cukup lama ya dengan Bu Wuri memulai kegiatan ini ya. Tapi mengapa dalam waktu yang cukup lama kok orang masih belum bisa lupa dan masih ada sekat gitu di masyarakat? Iya, mungkin karena dendam ya. Jadi terkadang ada muncul lagi letupan-letupan. Nah, karena itu harus ada diciptakan banyak ruang perjumpaan sehingga hal-hal seperti itu diminimalisir bahkan ditiadakan. Oke, gagasan pertanian organik atau kebun sayur ini bagaimana bisa terpikir oleh Bu Wuri? Iya, itu dari pemahaman bahwa sejatinya perempuan itu adalah yang melahirkan kehidupan, yang memelihara kehidupan dan memelihara perdamaian. Nah, jadi jika kehidupan itu terciderai, apakah oleh kekerasan ataupun konflik, maka nurani perempuan itu terusik, dia terdorong untuk untuk mengobati, untuk menyembuhkan, ya seberapa dia mampu. Ya. Tapi kok kepikir mengapa kebun sayur gitu? Mengapa bukan kegiatan yang lain gitu Bu Wuri? Iya, jadi perempuan sebagai pemelihara perdamaian itu, ya perdamaian dipahami tidak hanya sebatas damai dengan sesama, tetapi juga perdamaian seutuhnya adalah damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, juga damai dengan alam. Ya. Nah, sehingga perempuan pun terpanggil untuk mau berdamai dengan alam, ya karena ketika kita ramah dengan alam maka alam pun akan ramah dengan kita. Wah, ini dalam banget nih Bu Wuri. Tapi saya jadi penasaran, falsafah yang tadi Ibu sampaikan, itu Ibu datangnya dari mana? Datangnya sebenarnya kalau kita melihat tanah ya, tanah itu kan saudara kita. Kenapa saudara kita? Karena kita ini dicipta dari tanah. Nah, berarti kalau kita dicipta dari tanah, maka tanah itu adalah saudara kita. Masa kita tega mau menyakiti saudara kita sendiri, mau meracuni saudara kita sendiri dengan racun pestisida, pupuk-pupuk kimia yang membuat tanah itu sakit. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan ya biar yang nonton talk show ini punya gambaran terkait dengan kebun organik, kebun sayur organik ini. Pengelolaannya seperti apa sih? Kemudian bagaimana ini kebun sebenarnya betul-betul bisa menopang tadi yang Ibu bilang damai dalam diri sendiri, kemudian damai dengan alam. Nah, secara teknis pengelolaannya seperti apa tuh, Bu Wuri? Iya, pengelolaan kebun organik ini kita memang menerapkan pertanian ramah lingkungan. Nah, sehingga dalam pengelolaannya itu lebih banyak manual. Kemudian tidak memakai pupuk-pupuk kimia, tetapi pupuk-pupuk organik. Kalau kita mau menghilangkan hama, kalau pertanian biasa kan kita membunuh hamanya. Tapi kalau di pertanian organik, hama itu bukan dibunuh tapi diusir. Gimana cara ngusirnya, Bu? Ya, dengan cara menggunakan bahan-bahan yang tidak akan membuat hama itu mati, tapi dia hanya terusir. Ya. Contoh? Iya. Contohnya bahan apa yang bahannya dari seperti biji sirsak, daun sirsak. Ditaruh di mananya? Dalam dihancurkan, dibuat macam cairan lalu disemprotkan ke tanaman. Daun tembakau. Jadi dari semuanya dari alam gitu. Tapi tidak mempengaruhi rasa sayur-sayurannya kan ya? Tidak. Baik. Nah, ini kan pasti kebunnya juga bukan kebun yang kecil ya, Bu ya.
Bagaimana Ibu pengelolaannya agar efektif dan bagaimana pelibatan warga di dalam pengelolaan kebun itu? Iya, ya memang tidak bisa hanya perempuan yang akan mengolah itu. Jadi perlu keterlibatan juga bapak-bapak. Jadi harus dilibatkan juga laki-laki untuk membantu para ibu-ibu ini untuk mengolah. Misalnya seperti penyiapan lahan, ya harus butuh laki-laki ya. Pembuatan bedeng harus butuh orang lain. Nah, saya teringat pada waktu itu ada penyiapan lahan di satu kampung di mana ada sekolah perempuan, itu digunakan adalah kebun desa. Jadi di situ banyak bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang terlibat menyiapkan itu, membersihkan lahan itu. Nah, sehingga memang ya antara laki-laki dan perempuan ya di situ bisa ikut bekerja bersama-sama. Dan hal yang menarik lagi ketika itu bahwa sesudah penyiapan lahan, lalu saat selesai makan, itu kami gunakan untuk belajar. Yang kami namakan kelas reguler. Jadi kelas regulernya itu tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga bisa di luar ruangan, di lahan kebun bisa. Oh gitu. Ya. Kelas reguler apa Bu? Kalau boleh tahu. Waktu itu yang kami pelajari adalah sungai kehidupan. Nah, sehingga ibu-ibunya menggambar di situ. Lalu bapak-bapaknya dengan tertarik dan nonton dari tenda sebelah, karena waktu itu memang hujan rintik-rintik. Nah, sehingga bapak-bapaknya bisa nonton, dan ya paling tidak bapak-bapak itu mengetahui oh ini ya kegiatannya si ibu-ibu. Nah, sehingga mereka juga akan merasa bahwa oh tidak sia-sia kalau saya mengizinkan istri saya untuk bergabung di sekolah perempuan. Iya, baik. Nah, ini sudah berapa lama dikelola kebun sayurnya? Ya, kebun sayur itu mulai dikelola sejak saya masuk di kelompok tani organik, yaitu tahun 2015. 2015 gitu ya, berarti udah lumayan ya, lumayan menghasilkan ya Bu ya. Iya. Nah, ini kan pertanian organik kan nggak gampang Bu, karena kan cukup repot ya. Kita harus semuanya harus komitmen bagaimana menjaga agar tetap alamiah, termasuk juga pupuknya. Nah, membuat masyarakat meyakini bahwa pilihan pertanian organik ini yang terbaik dan kemudian mau bergabung dengan Ibu, itu gimana caranya meyakinkan itu Bu? Iya, jadi caranya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pertanian organik ini sangat penting, ya. Karena hasilnya nanti sangat bermanfaat untuk kesehatan dan juga punya nilai ekonomi. Yang tinggi lah. Tapi biasanya petani akan bilang repot banget, harus bikin pupuknya, terus kemudian tadi yang pengusir hama dan sebagainya. Nah, itu gimana Ibu cara meyakinkan ini nggak repot loh sebenarnya gitu? Iya, ya memang ya gampang-gampang susah ya mau memberikan keyakinan. Tapi saya berusaha untuk memberikan semacam pemahaman itu biasa juga melalui sekolah perempuan dan juga melalui gereja, di mana ketika ada ibu-ibu beribadah tidak diberikan lagi khotbah, tetapi semacam materi tentang bagaimana perempuan itu menjadi sahabatnya alam. Nah, sehingga mereka pun termotivasi bahwa kita perempuan ini ya harus menjadi sahabatnya alam, karena memelihara bumi ini, memelihara alam, itulah tanggung jawab semua, khususnya tanggung jawab perempuan. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa perempuan ini kan dia pemelihara kehidupan. Jadi kalau tidak dipelihara bumi berarti tidak terlibat dalam memelihara kehidupan. Nah, tadi Bu Wuri kan sempat menyebut nih tentang sekolah perempuan. Mungkin bisa dijelaskan ini program apa dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana sih pembelajaran di sekolah perempuan, karena saya kalau melihat sepertinya program ini begitu memberikan inspirasi gitu ya buat
Bu Wuri dan juga perempuan-perempuan yang lainnya untuk mereka fokus kepada ini ya, upaya-upaya bagaimana menjaga kerukunan itu sendiri. Ya, jadi sekolah perempuan itu adalah ruang perjumpaan perempuan lintas iman dari akar rumput yang berupaya untuk membangun kohesi sosial melalui pendidikan perdamaian, melalui peningkatan kapasitas dan juga pemberdayaan ekonomi. Ya, sehingga di sekolah perempuan itu ibu-ibu termotivasi. Nah, bagaimana dia mau menjadi agen perdamaian, bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk jadi perempuan yang tangguh, yang berani tampil di depan, perempuan yang juga mengupayakan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Nah, sehingga bukan hanya kapasitasnya yang ditambah, ditingkatkan, tetapi juga ya dimotivasi supaya mereka menjadi agen perdamaian. Paling tidak pertama-tama yang dipengaruhi adalah keluarganya sendiri, suami dan anak-anaknya. Kalau di konteksnya belajar di sekolah perempuan itu apa aja sih Bu yang dipelajari oleh ibu-ibu di sana? Iya, yang dipelajari ya memang ada modul ya yang dipelajari ya. Dengan modul itu diharapkan supaya ibu-ibu itu mengalami transformasi individual, kemudian transformasi relasional, transformasi budaya dan juga transformasi struktural. Nah, jadi di situ ada nilai-nilai perdamaian, saling menerima dan menghargai perbedaan dan juga kesetaraan gender. Ya, jadi nah, berarti siapa saja boleh tergabung di dalam sekolah perempuan ya Bu? Iya. Oh ya, oke, termasuk ya tentu saja ada kelompok yang berbeda di sana. Ya, anggota dari sekolah perempuan itu adalah perempuan lintas iman. Jadi ada yang Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ya dari latar belakang suku yang berbeda. Nah, sehingga di dalam wadah sekolah perempuan itu adalah sebenarnya tempat untuk mempraktekkan perdamaian yang dipelajari itu. Jadi pertama-tama harus diterapkan di komunitas itu, lalu kemudian dibawa ke keluarganya dan lalu di masyarakat. Nah, ini kan sekolah ini kan pastinya akan melahirkan perempuan-perempuan yang bisa berpikir kritis ya. Ini bagaimana kekritisan mereka ini bisa diterima oleh masyarakat? Iya, ya memang biasanya ibu-ibu yang sudah tergabung di sekolah perempuan itu menjadi lebih kritis. Tapi ada tantangannya. Biasanya kalau di dalam keluarga itu karena si ibunya ini sudah makin pintar, lalu si suami agak nanti saya mau disaingi sama istri saya. Nggak boleh lagi pergi ke sekolah perempuan. Nah, tapi di pihak lain banyak ibu-ibu juga yang karena dibahani di sekolah perempuan, diperlengkapi di sekolah perempuan sehingga dia menjadi pemimpin yang direkrut di masyarakat, di pemerintah desa, di gereja misalnya, juga malah ada yang menjadi anggota legislatif. Ya. Bagus sekali berarti ya, pembelajarannya bisa membawa perempuan kepada jenjang yang berbeda. Maksudnya yang saya ingin katakan adalah bahwa proses di dalam sekolah perempuan itu memberikan kesempatan buat perempuan-perempuan di Poso untuk berani mengambil peran ataupun tanggung jawab di publik gitu ya. Berarti materinya sangat berbobot ya Bu ya? Sangat-sangat berbobot ya, sangat memperlengkapi saya sebagai pemimpin di gereja. Ya. Apa bisa dibagi nggak Bu materi-materi yang menurut Bu Wuri itu kunci dari sekolah perempuan? Materinya adalah saya pernah membawakan juga di ibu-ibu di gereja, yaitu perempuan dan perdamaian. Ya, perempuan dan perdamaian. Nah, jadi metode-metodenya juga biasa saya adopsi, saya bawa di pelayanan saya di gereja. Misalnya itu Sungai Kehidupan itu menarik sekali. Ketika itu kami
punya apa ya, gereja berhari ulang tahun. Nah, jadi dengan adanya metode ini, maka ya akan terlihat nanti sudah sejauh mana perkembangan kita ketika sekian tahun. Sekarang sudah berusia sekian puluh tahun, ya pasti ada pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan, tapi banyak juga capaian-capaian yang didapatkan. Boleh nggak diceritain bagaimana proses ini menurut Ibu sangat penting untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di wilayah Ibu? Iya, khususnya memperkuat kepemimpinan saya ya. Lewat sekolah perempuan, saya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan melalui training-training yang saya terima dan saya ikuti, antara lain seperti halnya nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kesetaraan gender, dan banyak hal lain lagi yang sangat memperlengkapi saya dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan saya di gereja. Ya. Dampaknya apa sih Bu yang lebih konkret, bisa dikasih contoh misalnya pada perempuan itu sendiri kemudian keluarganya? Iya, akhirnya ibu-ibu sekolah perempuan itu jadi mandiri, ya, jadi berani, ya, jadi berani, dan juga cara pandangnya berbeda. Ya, kalau dulu kan mereka kan berbeda, jadi nggak mau berteman dengan saya, kita dengan kita aja. Nah, jadi karena diajar di sekolah perempuan sehingga cara pandangnya berbeda untuk melihat yang berbeda itu. Iya. Nah, ini ibu-ibu yang di sekolah perempuan ini kan tentu saja bukan hanya kebun sayur ya yang mereka lakukan gitu ya. Tapi ada juga tadi Bu sempat bicara tentang pemberdayaan ekonomi gitu ya. Yang lain, pemberdayaan ekonomi lain apa sih Bu yang dilakukan di sekolah perempuan yang itu juga diupayakan sebagai medium untuk memperkuat kerukunan keluarga Muslim dan Kristen? Iya, ya banyak program-program internal dari sekolah perempuan itu yang dikembangkan di kelompoknya masing-masing. Antara lain ada yang kuliner seperti buat bakso, ada yang buat sambal roa, ada juga yang buat jahit menjahit seperti tas. Ya ada banyak yang bisa dikerjakan untuk peningkatan ekonomi. Dan antara lain kami juga sementara belajar tentang ekoprint. Yang ini adalah hasil belajar dari ekoprint. Ya, ekoprint ini antara lain bagaimana kita dekat dengan alam. Karena warna-warna yang diletakkan di kain ini adalah warna dari alam. Dari alam, dari daun, dari bunga. Nah, sehingga karena kita adalah sahabatnya alam, harus dekat dengan alam, ramah dengan alam. Iya, baik. Nah, ini hal yang menurut saya penting banget ya untuk diketahui oleh kawan-kawan yang melihat talk show ini, bahwa perdamaian tidak hanya dimaknai dengan kita baik sama sesama manusia ya, tapi alam juga menjadi bagian yang penting buat kita untuk menciptakan perdamaian. Nah, ini kan ada sekolah perempuan, terus kemudian kebun sayur organik yang tadi. Nah, bagaimana perempuan-perempuan yang baik yang ada di sekolah perempuan dan yang tidak itu apakah semua terlibat di dalam proses pengelolaan di kebun sayur ataukah enggak gitu. Tapi kalau iya, kira-kira bagaimana meyakinkan mereka, bukan masyarakat yang umum tapi yang anggota sekolah perempuannya sendiri, bagaimana mereka juga aktif di dalam pengelolaan di kebun sayur, Bu? Iya. Ya, karena kebun itu kan milik bersama. Oh, itu kebun bersama gitu ya. Bersama. Nah, sehingga semua yang
yang tergabung di situ ya ramai-ramai kita mempersiapkan mengolah itu kebun karena nanti kan hasilnya bisa menambah sekolah perempuan. Iya, iya. Ini selama ini hasilnya udah seperti apa, Bu? Ya lumayan lah kalau misalnya ada apalagi panen. Sudah nggak beli sayur lagi berarti? Iya, ya paling tidak ibu-ibunya bisa mengkonsumsi sayur yang sehat dan juga keluarganya karena ya khususnya anak-anak harus diberikan makanan yang sehat karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Nah sehingga dengan adanya sayur organik ini ya keluarga kita menjadi sehat, generasi ke depan itu menjadi sehat dengan adanya sayur organik. Ya. Ada pasar khusus nggak Bu yang diciptakan atau dipakai untuk panen hasil panen di kebun sayur ini? Iya, yang lalu pernah ada ya pasar organik namanya itu di setiap pagi hari Sabtu. Tapi selain pasar organik, kami juga mengantar sesuai dengan pesanan, mengantar sampai ke rumah. Biasanya saya bawa juga ke kantor, ke rumah sakit. Nah sehingga pada waktu itu saya dijuluki ibu sayur. Ibu sayur. Tapi bagi saya tidak masalah. Iya. Yang penting teman-teman saya mengkonsumsi yang sehat. Iya. Iya. Luar biasa. Nah, saya ingin mengeksplorasi di sisi bagaimana kebun sayur bisa membuka ruang rekonsiliasi dengan kelompok Muslim ya. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan dan mungkin juga bisa dikasih contoh betapa dari inisiatif yang dianggap hanya untuk pemenuhan kebutuhan sayur di kampungnya ternyata bisa didengar oleh desa tetangga dan ternyata bisa membangun interaksi kembali dengan kelompok Muslim. Iya, jadi kebun ini sebenarnya adalah tempat belajar bersama. Karena banyak yang datang belajar di kebun, apakah itu Muslim, Kristen, nah sehingga sama-sama ada proses di dalam. Nah, jadi diajar juga seperti bagaimana menyemai benih. Nah, jadi ketika menyemai benih itu pada saat yang sama juga benih-benih perdamaian disemai. Dan kemudian kalau benihnya sudah tumbuh lalu dipindah ke bedeng, sebagaimana kita merawat itu sampai panen, itu juga sebenarnya yang diharapkan perdamaian itu akan terus dijaga dan dirawat. Ya. Nah sehingga ya perdamaian itu akan terus dinikmati di mana kita berada. Ada nggak Bu contoh yang bisa disampaikan bagaimana awalnya membangun komunikasi dengan keluarga Muslim terkait dengan hasil kebun sayur ini? Iya, saya teringat dengan seorang bapak yang penjual ikan. Namanya biasanya kami panggil Om Mat. Ya. Nah jadi beliau itu adalah langganan kami di kampung itu. Biar ada penjual ikan yang lain, kami tetap membeli ikan sama Om Mat. Om Mat ini berasal dari desa yang jauh dari yang ada di pesisir, yaitu desa Malay. Tadinya pasca konflik itu, awal-awalnya itu tidak ada masyarakat Kristen yang berani ke tempat itu. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, Om Mat sudah bisa berjualan ikan dan itu menjadi langganan kami. Dan kalau panen biasanya kami titip sayur organik ke Om Mat. Tolong dibawakan sama istri. Nah kemudian besoknya istrinya ngirim kami ikan gratis. Ya. Nah, lalu relasi ini terus berkembang. Ketika Idul Fitri, Om Mat mengundang kami, maka beramai-ramailah kami ke rumah Om Mat. Ya, biasanya sampai 7 mobil dari kampung itu rombongan ya. Nah begitu juga sebaliknya ketika Natalan atau tahun baru giliran Om Mat yang mengajak tetangga-tetangganya sekitar 20 orang datang ke tempat kami khususnya ke rumah saya. Ya tadinya memang mereka agak mungkin canggung ya enggak pakai kerudung. Tapi saya tanya kenapa enggak pakai kerudung? Nah, enggak enak, enggak apa-apa. Nah, jadi tahun berikut mereka sudah pakai kerudung.
Jadi Malah mereka pernah datang ke tempat ibu terus nggak pakai kerudung gitu ya karena merasa canggung atau nggak nyaman atau karena mereka tahu bahwa penduduk di situ sebagian besar adalah umat Kristiani gitu ya. Oke. Malah kemarin ada yang pakai cadar. Oke. Terus datang lagi udah sesuai dengan identitas mereka ya. Sudah, ya. Gimana mereka reaksinya, Bu? Senang sekali. Kami juga di sana, kami menganggap rumahnya Omat itu rumah kami. Begitu juga sebaliknya. Mereka datang ya dengan anak-anaknya, dengan tetangga-tetangganya, dan kami merasa bahwa itu adalah saudara kami. Tapi kalau pas mereka datang ke kampung ibu, reaksi warga gimana? Karena kan warga sudah mengenal si Omat ini. Oh, Jadi iya, bukan kan hanya di rumah saya. Kan setiap hari dia jualan di situ ya. Biasanya mereka misalnya kalau lagi panen ditanya, Omat kami kasih beras ya? Oh nggak apa-apa, kasih aja beras nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Oke. Dari proses yang panjang mengelola kebun sayur ini, selama ini apakah sudah ada dari kampung-kampung lain yang tertarik untuk belajar, Bu? Iya. Pada waktu di Green Fresh itu malah dari NTT pernah datang. Dari tempat-tempat yang lain juga, dari Luwuk, ya pernah juga sekolah perempuan yang di Desa Uelincu datang belajar 2 kelompok, jadi satu kelompok 10 orang, kemudian berikutnya lagi datang lagi satu kelompok 10 orang. Nah sehingga mereka dibahani bagaimana caranya buat pupuk, bagaimana caranya buat bedeng, bagaimana membuat tempat membibitan, lalu pulang dari sana ya pasti mereka terapkan di kampung mereka masing-masing. Itu total berarti berapa hari untuk belajar? Belajarnya itu dari membibit ya, menyemai, terus habis itu mindahin, lalu kemudian pupuk, lalu kemudian ada hal-hal lain yang sampai menghasilkan sayur yang berkualitas tinggi gitu. Jadi prosesnya. Ya prosesnya. Proses dari sekolah tadi kan yang kan dari kampung lain kan datang tuh. Lumayan jauh tuh ya jaraknya. Nah, itu belajar di situ berapa hari tuh, Bu? 3 hari. Oh, cukup ini ya. Karena mau buat pupuk kan, buat pupuk juga butuh waktu. Belajar buat bedengnya bagaimana. Oke. Jadi udah langsung praktek gitu ya, Bu ya. Nah, yang pernah belajar itu diterapkan juga nggak di tempatnya langsung? Pasti diterapkan. Baik. Nah, ini kan Ibu kan terlibat intensif ya di dalamnya ya. Apa sih momen yang sangat berkesan menurut Ibu selama proses pengelolaan ini? Iya, yang paling berkesan ada foto kami itu ketika menyemai benih. Ya. Oke. Apa kesan Ibu? Ya, yang saya lihat di foto itu semuanya ini gembira ya. Iya. Sambil menyemai benih itu gembira. Lalu ya dari situ kita berefleksi bahwa ketika kita semai benih itu, saat itu juga kita menyemai bibit-bibit perdamaian. Iya, betul. Kemudian ada lagi satu foto waktu membuat kelas reguler di lahan. Itu banyak sekali yang merasa senang. Apakah bisa dibuat juga di tempat yang lain sehingga kita memahami bahwa kalau kelas reguler itu tidak terikat harus di dalam ruangan atau gitu dalam ya. gedung, tetapi di mana saja bisa dilaksanakan. Pas Ibu tadi pas bercerita tentang yang menyemai itu, Ibu berkaca-kaca, apa Bu yang sangat menyentuh di proses itu? Ya kembali dari latar belakangnya. Oh iya, konflik ya. Nggak apa-apa, kita bisa edit sebagian. Ketika konflik kan kita tidak bisa kita tidak punya relasi lagi yang baik dengan baik itu saudara, kan ada juga yang bersaudara, tapi karena dia Muslim, nah sehingga hubungan itu jadi ada jurang pemisah. Nah sehingga ada panggilan jiwa.
bagaimana merekatkan kembali ya hubungan yang yang jadi yang sudah retak lah, sudah retak. Nah, ya dengan bergabung di sekolah perempuan, dan kami sangat bersyukur Aman hadir dengan memperkenalkan sekolah perempuan itu, kami merasa bahwa sekolah perempuan itu menjadi jembatan yang bisa menjembatani gap yang ada tadi antara perempuan Kristen dan Muslim, sehingga di dalam sekolah perempuan itu kami bisa saling membutuhkan, saling menerima dan menghargai perbedaan, dan berharap tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu ya. Iya. Itu momen yang mengharukan. Saya rasa orang-orang yang hadir saat itu maupun yang sudah bergabung itu juga pasti akan begitu bersemangat gitu ya, untuk bagaimana tahapan tiap tahap di pengolahan kebun organik ini itu bukan saja karena mengelola kebunnya gitu, tapi ada falsafah yang sangat mendalam mengapa ini menjadi medium yang sangat penting untuk membawa kerukunan kembali keluarga Muslim dan Kristen. Juga saya tadi senang sekali Bu Wuri memberikan penekanan bahwa alam adalah sahabat manusia gitu, karena sama-sama kita diciptakan dari tanah. Maka bagaimana kita memperlakukan tanah tentu saja itu berpengaruh pada bagaimana kita memperlakukan manusia gitu ya. Itu dalam banget Bu Wuri. Nah, ini proses sudah lama dan sudah dikenal di mana-mana gitu ya. Tapi kalau Ibu sendiri belajar dari proses ini, apa Bu pembelajaran penting yang bisa kita bagi pada orang-orang yang menonton talk show ini, Bu? Iya, yang perlu disampaikan adalah kita ini adalah perempuan sebagai pemelihara kehidupan. Nah, dengan demikian maka kita pun harus menjadi pemelihara perdamaian. Nah, jadi melalui pertanian organik atau kebun sayur organik ini itu merupakan salah satu cara bagaimana kita mau berdamai dengan alam, ramah terhadap alam. Nah, sehingga di dalam proses kita mengerjakan kebun organik itu, di situ kan banyak orang yang terlibat, yang berbeda. Nah, sehingga di situ ada proses. Memang dinamakan adalah kebun organik, tapi isinya adalah perdamaian. Isinya perdamaian. Karena bukan hanya pada waktu proses pembuatan itu, ketika hasilnya nanti kan di situ akan terjadi perjumpaan banyak orang untuk mencari dan membeli produk sayur itu. Nah, sehingga dengan kebun organik ini sebenarnya merupakan medium untuk perdamaian. Ya, di situ bisa dijadikan ruang perjumpaan bagi orang-orang yang berbeda, sehingga ada proses di dalamnya. Proses bagaimana kita mau menjalin kembali hubungan antara yang berbeda. Bu Wuri tadi udah banyak banget bercerita tentang kebun sayur, kemudian tentu saja bukan hanya kebun sayur seperti biasanya, tapi ada esensi yang penting yang kita dapatkan dari hadirnya kebun sayur organik itu adalah sebagai medium perjumpaan keluarga Muslim dan juga Kristen. Nah, saya merasa penting untuk menanyakan yang bagian ini kepada Bu Wuri, bahwa udah terbukti medium kebun sayur organik ini menyatukan gitu ya, atau membuat hubungan antara Muslim dan Kristen menjadi lebih dekat gitu ya. Nah, menurut Ibu, apakah model pendekatan seperti ini ya itu
bisa dikembangkan di wilayah Poso yang lainnya? Saya kira bisa, ya bisa. Karena sayur organik ini ya adalah produk yang netral, netral, sehat dan bernilai ekonomi. Nah, sehingga apapun latar belakang agama kita, pasti kita mau yang sehat. Nah, sehingga dimanapun bisa diterapkan ini, karena melalui kebun sayur organik ini ya terjadi maksudnya bisa memperjumpakan banyak orang di situ, baik dalam proses pengelolaannya, juga ketika hasil-hasil itu dijual, akan banyak orang datang mencari dan membelinya. Dari situ terjadi perjumpaan. Jadi saya kira dimanapun bisa diterapkan ini, apalagi di wilayah konflik. Selama ada tanah yang tidak produktif, itu tentu saja bisa disulap menjadi kebun-kebun sayur organik, di mana masyarakat dengan perbedaan yang ada bisa terlibat di dalam prosesnya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi di talk show Sibyl Peace. Tentu saja kita berharap betul kebun sayur organik yang sudah dimulai oleh Ibu Wuri bisa diadopsi oleh kampung-kampung tetangga, dan tentu saja bisa diadopsi oleh banyak tempat-tempat di Indonesia di mana tanah-tanah ditinggalkan oleh pemiliknya karena perasaan belum merasa nyaman atau belum merasa aman gitu ya, tinggal atau kembali kepada kampungnya setelah sekian lama mereka mengungsi di tempat lain karena persoalan konflik kekerasan. Dan mudah-mudahan juga apa yang kebun sayur yang disampaikan Bu Wuri secara detail itu bisa menginspirasi para pemirsa talk show ini. Keragaman budaya, etnisitas, agama, keyakinan, ekspresi gender, dan berbagai perbedaan yang lainnya adalah sunnatullah atau alamiah. Perbedaan adalah apa yang memang diinginkan oleh Tuhan. Dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengelola keragaman agar menjadi sumber-sumber persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, kegagalan mengelola perbedaan akan berakibat perpecahan, konflik dan kekerasan, termasuk berkembangnya ekstremisme kekerasan. Sejumlah konflik kekerasan yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya di Aceh, Sampit Kalimantan Tengah, Ambon Maluku, Lampung, NTB, Poso Sulawesi Tengah, dan berbagai wilayah lainnya adalah wujud dari kegagalan mengelola perbedaan. Politisasi agama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berkuasa berhasil memobilisasi kebencian pada yang berbeda dan berujung pada kekerasan. Konflik Poso adalah babak terburuk dalam sejarah relasi Muslim dan Kristen di Indonesia, yang tidak saja membuat banyak keluarga kehilangan orang-orang yang dicintai, tetapi puluhan gereja, masjid, sekolah, rumah-rumah, dan perkampungan dibakar atas nama agama. Perjanjian Malino adalah penanda bahwa kekerasan sudah harus diakhiri dan perdamaian harus ditegakkan. Tetapi itu tidak cukup. Dibutuhkan kerja keras banyak pihak untuk membumikan perdamaian dan membuatnya berkelanjutan. Roswin Wuri adalah salah satu warga Poso yang punya komitmen untuk mengakarkan perdamaian melalui pengembangan kebun sayur organik. Dari cerita Ibu Wuri tadi, kita mendapatkan beberapa pembelajaran penting. Yang pertama adalah perdamaian bukanlah sebuah proyek yang terkonsentrasi menjaga relasi antar manusia saja. Bu Wuri mengajarkan kepada kita konsepsi perdamaian seharusnya tidak dipisahkan dengan alam. Menjaga alam dengan komitmen pada bahan-bahan organik, mengolahnya untuk kemanfaatan bersama telah terbukti menumbuhkan jiwa-jiwa welas asih dan raga yang sehat karena konsumsi sayur organik tadi. Jiwa welas asih dan raga yang sehat adalah materi dasar untuk memperjuangkan perdamaian. Yang kedua, perempuan sebagai penjaga kehidupan memiliki genuinitas untuk menjaga sumber-sumber penghidupan seperti tanaman
inilah yang membuat perempuan lebih memiliki daya lenting dan konsistensi dalam menebarkan perdamaian. Yang ketiga, rekonsiliasi adalah proses panjang yang membutuhkan medium yang tepat. Menyulap lahan tidur menjadi lahan produktif adalah pendekatan yang sangat tepat. Selain memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif yang ditinggalkan oleh tuan tanah, juga sebagai upaya memperbaiki relasi dengan alam. Saya mengamini apa yang pernah dikatakan oleh Bu Wuri, bahwa perdamaian itu bukan saja berdamai dengan sesama, tetapi berdamai dengan alam. Kalau kita tidak berdamai dengan alam, maka alam tidak bersahabat dengan kita. Terima kasih sudah menyaksikan acara talk show Sibyl Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri. Perubahan dari perempuan untuk masyarakat. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitasnya, hubungi kami di alamat berikut ini. Cerita tentang perempuan membangun perdamaian juga bisa diakses melalui Instagram kami @sibylpeace.id atau melalui website www.sibylpeace.id. Sampai jumpa di tayangan Sibyl Peace berikutnya.